Suratmajan terletak di daerah perkotaan, tepat di jantung pusat kota Yogyakarta, di samping Jalan Malioboro. Dengan daerah yang sangat padat penduduknya, dengan wilayah yang terbatas, maka sangat sulit untuk memulai melakukan pertanian. Nah, oleh karena itu, YU bersama dengan teman-teman yang ada di Suratmajan, kami mencoba untuk melihat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk pertanian adaptif iklim. Salah satunya adalah dengan melakukan lorong sayur. Di tengah-tengah keterbatasan lahan, kami berpikir bersama dengan ibu-ibu di sini, kegiatan ini adalah kegiatan yang paling tepat karena tidak membutuhkan lahan yang sangat luas. Mereka bisa menggunakan lorong-lorong yang ada di kampung untuk digunakan sebagai media tanam, tempat budidaya tanaman-tanaman yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selamat sore, nama saya Yuli Anawati. Saya dari KTD Suryatani, Kampung Suratmajan. Di sini kami ingin menyampaikan untuk pendampingan dari Yayasan Emergency Unit Yakum. Kami diberikan pendampingan mulai bulan Maret. Kami mengajukan proposal untuk diberikan bantuan dan pendampingan. Kemudian kami diberikan dari pihak Yakum pelatihan-pelatihan. Yang pertama itu pelatihan kebencanaan. Kemudian yang kedua kita diberikan pelatihan pemerataan gender. Kemudian kita ada pelatihan UMKM juga untuk kelompok kami. Seperti itu, dan kami mewakili kelompok KTD Suryatani mengucapkan terima kasih kepada pihak Yakum yang sudah mensupport penuh kegiatan kelompok kami di KTD Suryatani. Karena dari bantuan yang diberikan dan support dukungan yang diberikan kepada kelompok KTD Suryatani, kami dapat mengembangkan ketahanan pangan di kampung kami, Kampung Suratmajan, dan kita bisa menjadikan support dari YU seperti ini. Kami membuat lorong sayur-sayur yang kita tanam, yang kita bisa manfaatkan hasilnya untuk kita bagikan kepada kelompok Suryatani maupun kepada warga setempat. Perkenalkan, saya Helvi dari kelompok Suryatani. Saya sebagai bendahara program-program yang telah dilakukan dari kelompok Suryatani. Di antara lain yaitu pada bidang pertanian. Di bidang pertanian ini di kelompok Suryatani sudah melakukan penanaman dan pemanenan dari pendampingan YU juga. Hasil panen sendiri itu dapat dikonsumsi untuk dibagikan ke warga sekitar. Dan juga ada di bidang budidaya jamur. Budidaya jamur tiram ini kemudian diproduksi dari kelompok kami dapat berupa pepes jamur dan martabak jamur. Kemudian di antara lain ada pendampingan dari YU berupa alat-alat yang digunakan untuk medis untuk kesehatan di lingkungan sekitar, yaitu diantaranya ada alat kesehatan timbangan badan, kemudian ada alat tensi, alat cek darah. Nah, alat tersebut dapat dimanfaatkan di Kampung Suratmajan sendiri itu untuk kegiatan posyandu balita dan juga lansia. Sangat bermanfaat untuk di lingkungan sekitar Suratmajan. Kemudian ada juga kegiatan bank sampah. Di sini juga dibantu dari timbangan yang dibantukan dari YU sendiri, itu dimanfaatkan dan diantaranya ada hasil ini
minyak jelantah. Nah, di sini sudah dilakukan dari kelompok Surya Tani sendiri, itu sudah melakukan pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah. Nah, yang akan nantinya dapat diproduksi sendiri dari kelompok-kelompok Surya Tani. Bagaimana kemudian kami bisa memulai aktivitas ini? Yang pertama, kami bersama-sama dengan ibu-ibu mulai memetakan kerentanan, ancaman yang ada di wilayah Suratmajan ini, dan kemudian kami mencoba untuk melihat semuanya dengan komprehensif dan memutuskan apa yang kira-kira bisa dilakukan bersama-sama dengan YEU dan kelompok perempuan Lorong Sayur Surya Tani ini. Dan lewat diskusi yang panjang, pada akhirnya kami memutuskan bahwa budidaya pertanian adaptif iklim itu menjadi salah satu cara terbaik untuk kami bisa mengurangi perubahan iklim sekaligus untuk meningkatkan ekonomi keluarga, khususnya dibuat ibu-ibu, dan mengurangi kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender. Karena dengan kegiatan ini pun ibu-ibu akan semakin guyup, akan semakin banyak berkumpul, akan semakin banyak sharing, sehingga mengurangi kekerasan-kekerasan yang biasanya terjadi berbasiskan gender. Nama saya Laili Ismaliana Valin. Kebetulan saya menjabat ketua di Lorong Sayur ini. Jadi untuk manfaat yang telah kami rasakan selama ini dari program YUI itu adalah banyak sekali. Selama ini kami tidak tahu menjadi tahu, banyak sekali yang bermanfaat untuk kita, ketahanan, baik untuk ketahanan pangan, untuk program-program yang telah disampaikan oleh YUI. Kendala yang kami hadapi selama ini, kami tidak bisa selama ini hasil dari tanaman yang ada di sini hanya masih untuk warga. Jadi belum bisa meluas sampai penjualannya, belum bisa meluas sampai di luar warga. Padahal alhamdulillah dengan adanya ini manfaatnya kita juga bisa membantu warga yang kalau di sini ada stunting bisa kami kita bantu dengan adanya sayur mayur yang ada di sini. Manfaatnya itu, dan kendalanya hanya kita tidak bisa olahan yang kan di sini juga ada pepes jamur dan ada bisa membuat martabak jamur. Kita punya program itu juga, tapi belum bisa meluas sampai keluar gitu. Harapannya yaitu YEU tetap mendampingi program-program yang ada di wilayah dan juga memfasilitasi kegiatan yang ada di wilayah sehingga sampai tuntas, sehingga apa yang kita inginkan bisa terrealisasi. Untuk program yang kami inginkan ke depan, semoga bisa ada lagi program-program untuk pelatihan pemasaran yang udah kami produksi selama ini, juga pendampingan untuk lansia. Kami juga punya program lansia biar lebih intensif lagi nih. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kami dari GKJ Ambarukmo
khususnya saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan, selaku Ketua Majelis. Kami mengetahui apa yang menjadi kegiatan secara langsung bagi GKJ Ambarukmo oleh YEU ketika berinteraksi dengan apa yang kami sambut sebagai hal baik, yakni dengan pembuatan video tentang risiko kegempaan yang memang rawan di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu YEU ada edukasi bagaimana pengurangan risiko kebencanaan, khususnya gempa bumi, baik tektonik maupun vulkanik. Ini sangat luar biasa dan dilaksanakan pada saat seusainya ibadah, karena ini menyangkut kepentingan bagaimana kami beribadah, dan di tahun 2018 kami sudah bersama dengan YEU melakukan itu sebagai bentuk edukasi bagaimana pengurangan risiko kebencanaan khususnya tentang gempa bumi. Dan ini sangat berkesan bagi warga karena ada teknik-teknik bagaimana harus mengupayakan diri di dalam penyelamatan, dan ini sangat baik sekali. Di Klasis terbentuk satu himpunan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, namanya Satuan Kerja Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Masyarakat atau istilah Satker PB Palma. Dan di tiap-tiap gereja ada unit, namanya unit PB Palma. Ini bagian dari panggilan gereja untuk terlibat serta di dalam edukasi maupun penanganan, serta segala sesuatu yang diharapkan informasi-informasi itu memperkaya pemahaman kami dari gereja-gereja, dan sangat luar biasa bagaimana hal itu dapat memperkuat institusi gereja, organisasi gereja tentang warga yang punya potensi untuk berdaya, baik itu sarana prasarananya maupun koordinasinya maupun manajerialnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk sadar bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja sama, dan apa yang dilakukan YEU sangat luar biasa untuk memberikan edukasi. Berikutnya juga kami berterima kasih atas dukungan dari YEU ketika ada bantuan bagi warga kami yang terdampak dari situasi pandemi. Jadi ketika kami diajak diskusi berapa warga dari GKJ yang ada di Klasis Yogyakarta Utara, kami berdiskusi berapa orang yang layak gitu. Nah, akhirnya ditemukan sejumlah warga dan semuanya merasa senang, dan ada beberapa yang memang betul-betul bermanfaat, dimanfaatkan untuk kepentingan, bahkan satu yang juga dapat dana dari gereja ini bisa produktif ya dengan kegiatan online-nya. Perkenalkan, saya Denny, saya warga GKJ Ambarukmo yang juga adalah bagian dari YEU juga. Saya juga adalah bagian dari jaringan komunitas Kristen untuk penanggulangan bencana di Indonesia yang juga bekerjasama dengan YEU. Kebetulan juga saya adalah Ketua Satker PB Palma di lingkup Klasis dan juga Ketua Unit PB Palma di GKJ Ambarukmo. Jadi dari situlah kita bisa sambung gitu dengan YEU. Jadi kerjasama kita di hal kebencanaan sangat erat, karena setiap ada pelatihan kami selalu diundang, dan saya selalu ajak teman-teman relawan dari GKJ Ambarukmo dan juga Bapak Ibu dari komisi-komisi untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan YEU. Kerjasama dengan YEU yang lain juga adalah pelatihan-pelatihan di sini juga. Jadi YEU dulu pernah juga melatih tentang PPGD awam, jadi bagaimana untuk menjadi penolong awal gitu ya, first aid itu bahasa Inggrisnya. Nah, itu juga untuk pemuda dan remaja juga kita libatkan, untuk komisi-komisi orang-orang adioswa yang sudah lanjut usia juga kita libatkan. Lalu YEU juga mendampingi kita bagaimana untuk melihat gereja ini supaya menjadi gereja yang ramah terhadap disabilitas, ramah terhadap kelompok rentan, terutama juga aman untuk gempa gitu. Jadi di sini bisa kita lihat kalau di gereja ini ada jalur evakuasi, ada titik kumpulnya gitu dari atas ke bawah, semua itu sudah kita sosialisasikan bersama YEU juga.
juga ada di videonya gitu. Jadi bagaimana saat terjadi gempa apa yang dilakukan itu kita sudah simulasikan real saat setelah ibadah gitu, kita simulasikan sehingga warga juga tahu gitu. Yang kedua, kita juga buat video tentang COVID ini adaptasi kebiasaan baru gitu. Jadi dengan YU kita juga buat video untuk bagaimana mempersiapkan ibadah yang bisa mencegah penularan COVID-19 supaya gereja ini tidak jadi klaster lagi gitu ya. Jadi kita buat video bagaimana mempersiapkan ibadah itu dengan baik, bagaimana persiapan sterilisasi ruangan, bagaimana persiapan kursi-kursi dengan nomor-nomor, bagaimana majelis mendata warga yang hadir, berapa persen warga yang boleh datang, itu kita buat dalam suatu video dan itu dibagikan dulu kepada jemaat. Jadi sebelum datang ibadah, jemaat sudah sangat sadar apa yang harus dilakukan supaya terhindar dan dari penularan COVID maupun terhindar dari menulari COVID kepada yang lainnya. Terus lagi YU ini juga kemarin memberikan kesempatan bagi GKJ Ambarukmo itu sangat besar karena kita selalu diajak menjadi relawan. Jadi pemuda-pemuda kita ini diajak, ini ada relawan, Merapi membutuhkan relawan. Jadi kita kirimkan untuk pelatihan dulu, lalu dia dijadikan relawannya YU gitu. Yang terdekat adalah relawan juga untuk Bethesda Yakum Care Center ya, itu untuk warga-warga isoman. Jadi anak-anak kita, anak muda kita menjadi salah satu relawan untuk call centernya. Jadi dia dilatih untuk menjelaskan kepada warga yang isoman, yang menelepon itu bagaimana untuk isolasi mandiri yang baik, yang aman gitu. Terus lagi yang kedua, waktu kerjasama dengan GKI Ngupasan, YU juga membawa relawan-relawan kita ini untuk melayani di sana. Jadi ada relawan kita yang mengantarkan oksigen, mengambil oksigen, lalu juga menyiapkan makanan untuk para penyintas COVID yang isoman juga yang di sana itu dilayani. Lalu yang terakhir ini, relawan kita juga berkegiatan dengan YU di vaksinasi disabilitas dan lansia. Kemarin ada di lapangan Gading, lapangan terbang, lalu pindah ke Klaten gitu, di Medan. Jadi perkenalkan, nama saya Harel, saya dari GKJ Ambarukmo. Saya di sini sebagai relawan YU. Saya mengikuti pelatihan, sebelumnya saya mengikuti pelatihan-pelatihan menjadi relawan di YU melalui Zoom. Dan yang pertama, saya mendapatkan pengalaman menjadi relawan COVID, yaitu pengantaran oksigen, tabung oksigen dari sore hingga pagi hari. Ya, di situ saya mendapatkan pengalaman yang lebih berharga karena bagaimanapun kita harus saling melayani sesama manusia. Dan yang kedua yaitu saya mengikuti relawan di YU menjadi relawan di GKI Ngupasan, relawan shelter di GKI Ngupasan, membantu mereka yang sedang isoman, yaitu membantu menjaga apabila ada yang keperluan, ada yang dibutuhkan, seperti membantu menyiapkan peralatan makan minum dan oksigen apabila diperlukan. Yang ketiga, baru-baru ini saya juga mengikuti relawan vaksinasi di lapangan terbang Gading di Gunung Kidul yang diselenggarakan oleh YU dan TNI. Di situ saya mendapatkan pengalaman yang baik sekali karena kita bisa membantu untuk lansia dan disabilitas. Dan baru-baru ini saya juga mendapatkan pengalaman untuk menjadi relawan mengantarkan sembako di beberapa kecamatan, yaitu ada yang di Turi, ada yang di Triharjo, dan di tempat lain. Ya, terima kasih untuk YU karena di sini saya mendapatkan pengalaman yang baik sekali dalam hal kemanusiaan dan dalam hal berpelayanan untuk melayani sesama, yaitu saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menghormati antar sesama manusia. Jadi pendampingan YU ini sangat berguna bagi kami, terutama untuk kesiapsiagaan bencana. Jadi kami terus dilatih dan didampingi supaya kami benar-benar, gereja ini benar-benar punya mainstreaming disaster yang lumayan kuat. Jadi gereja Ambarukmo sudah dinilai lumayan bagus oleh YU untuk mengembangkan itu. Jadi yang masih perlu dilanjutkan adalah bagaimana melibatkan lebih banyak pemuda gitu. Jadi kan selama ini yang aktif dewasa yang tanggung gitu ya, dewasa muda gitu yang aktif, relawan kita juga pemuda dan juga dewasa muda.
itu bagaimana YU bisa nantinya merangkul untuk anak-anak pemuda remaja kita supaya juga sudah mulai tertanam di dalam dirinya terkait kesiapsiagaan bencana gitu. Ya, untuk peran pemerintah dan YU juga kami berharap bahwa ada sinergitas antara gereja, LSM dan juga pemerintah ini dalam hal pengurangan risiko bencana. Jadi semua itu boleh diperkuat, tidak hanya didampingi LSM saja, tetapi bagaimana juga pemerintah desa nantinya juga bisa mendampingi gereja ini sebagai salah satu entitas masyarakat yang juga mendukung terhadap kesiapsiagaan bencana gitu. Jadi kami berharap YU nanti pemerintah yang lokal saja desa juga nggak apa-apa, dengan gereja ini boleh melayani masyarakat yang ada di Catur Tunggal ini dengan lebih baik lagi. Ya, saya rasa itu, dan yang perlu dikembangkan mungkin memang pelatihan-pelatihan yang lebih lanjut karena memang generasi ini akan bergeser terus, berganti ya. Jadi mungkin di masa saya ini sudah lumayan banyak yang dilatih, tetapi generasi yang di bawah itu tetap masih perlu pendampingan gitu. Jadi mungkin kerjasama itu bisa ditingkatkan terus supaya kesiapsiagaan bencana ini boleh turun dan ada di setiap kalangan usia. Jadi dari yang dewasa sampai ke yang anak-anak. Kami sangat bangga juga karena YU punya program-program juga untuk pendampingan anak-anak sekolah minggu, untuk menyanyi bersama. Itu sangat sederhana, tetapi menyanyi tentang bagaimana mengamankan diri saat gempa, ya itu akan menjadi sarana edukasi yang sangat baik. Mungkin akan dikembangkan juga dalam bentuk video-video yang mudah diakses oleh remaja, pemuda, dan anak-anak dan orang tua, itu akan membuat YU lebih baik lagi. Jadi Yakum Emergency Unit ini berdirinya karena sebelum tahun 2001 ada beberapa tim evaluator menyarankan bahwa Yakum sendiri harus punya unit respon cepat untuk bencana. Karena sebelumnya kami belum punya, jadi kami bergabung dengan CD Bethesda, tapi karena ada bencana-bencana yang membutuhkan reaksi lebih cepat, maka tahun 2001 Yakum memutuskan untuk mendirikan unit respon tanggap bencananya, yaitu unit tanggap darurat, yaitu Yakum Emergency Unit. Untuk menjawab visi misinya Yakum, kebetulan kami baru saja berganti Renstra Yakum ya, dan saat ini Renstra Yakum adalah satu, jadi unit-unit Yakum juga bersatu dengan Renstranya Yakum. Visi kami adalah menuju sistem layanan kesehatan yang holistik, unggul, bertumbuh, dan terintegrasi. Dan selanjutnya misi kami adalah menghadirkan lembaga pelayanan kesehatan dalam mewujudkan karya kasih Allah, kemudian berkontribusi positif pada kesejahteraan manusia dan lingkungan, serta melayani secara holistik, menyeluruh, dan jangan lupa tetap inklusif, serta membangun organisasi yang sehat, bertumbuh, terintegrasi, serta berjejaring tentunya. Kemudian mengembangkan perilaku positif yang visioner dan antisipatif. Terkait dengan struktur organisasi Yakum Emergency Unit, ada 1 orang direktur yang didampingi oleh 5 manajer divisi. Kami ada 5 manajer divisi, ada manajer program, manajer informasi dan sekretariat, manajer keuangan, manajer HRD, dan manajer disaster oasis yang merupakan unit profit kami. Dan kantornya berbeda di sini karena bentuknya berupa training center, ada di Jalan Kaliurang kilometer 21. Untuk jumlah karyawan saat ini ada 52 orang, termasuk karyawan atau staf yang ada di area, yaitu di Mamuju dan di Sulawesi Tengah. Saat ini isu program yang sedang kami jalankan di Jogja tentunya masih dengan respon COVID pandemi. Kami bersama dengan rumah sakit dan unit-unit Yakum yang lain, unit pendidikan,
dan unit ekstramural Yakum bekerja untuk merespon pandemi. Kemudian di disaster risk reduction kami ada bantuan multipurpose cash assistant di Mamuju, Sulawesi Barat. Kemudian ada market for poor di Sulawesi Tengah. Dan kami juga ada program community led innovation partnership, jadi ada inovator-inovator lokal yang ada di Jogja dan kita dorong untuk menciptakan inovasi yang kaitannya untuk penanggulangan bencana dan melibatkan kelompok rentan inklusif, itu ada di Jogja. Kemudian pemberdayaan kelompok perempuan dan juga gender justice itu juga ada di Jogja. Jadi kami saat ini ada di Mamuju, Palu, dan Jogja, dan saat ini ada 5 program kami. Terkait dengan kenapa program program YEU kami jalankan, tentunya akan mendukung visi misi kami seperti yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Dan tujuannya jelas untuk sesuai dengan mandat YEU adalah kami memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah rentan bencana mendapatkan hidup yang bermartabat melalui respon-respon tanggap darurat yang inklusi, kemudian juga ketangguhan masyarakat yang dilingkan dengan praktek-praktek pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat. Itulah kenapa program-program kami dimulai dari tanggap darurat bencana, kemudian kami linkkan dengan program-program pengurangan risiko bencana, jadi tidak hanya selesai pada saat tanggap darurat saja, tapi juga kesiapsiaganya bagaimana. Dan untuk daerah-daerah yang pasca bencana, kami mempersiapkan masyarakatnya agar siap menghadapi bencana, termasuk juga gereja-gereja, termasuk dengan kelompok perempuan, lansia, dan disabilitas, bahwa mereka siap menghadapi bencana. Apalagi Indonesia saat ini juga sebetulnya tidak hanya daerah yang rentan bencana, tapi juga rentan terhadap perubahan iklim. Untuk hasil terbaik yang pernah kami peroleh, Maret 2021 kami mendapat penghargaan dari BNPB sebagai lembaga yang intensitas, konsisten, dan inovasi dalam penanggulangan bencana. Itu Maret 2021. Kemudian pada bulan April 2021, karena kami juga punya mandat di resilient ketangguhan masyarakat tadi melalui praktek-praktek DRR atau adaptasi perubahan iklim, April 2019 kami mendapat penghargaan dari Action by Churches Together Resilient Awards. Jadi kami bekerja sama dengan kelompok wanita tani di Dusun Beteng, Desa Jatimulyo, Kulon Progo, di mana mereka yang tadinya petani organik, kemudian kami kenalkan dengan aquaponik sehingga pertanian organik bisa disandingkan dengan kolam. Dan yang menarik, keuntungan dari usaha-usaha tani itu 20% akan ditujukan atau dialokasikan untuk kesiapsiagaan bencana. Dan perempuan juga ada beberapa yang terlibat dalam sistem dalam task force-nya atau tim siaganya desa. Jadi perempuan tidak hanya di domestic role tapi juga public role dalam hal kesiapsiagaan bencana. Capaian kami yang ketiga adalah November 2016 kami mendapat penghargaan Gender Just Climate Solution, sekali lagi dengan kelompok perempuan. Kami sampai diundang ke Maroko di COP22 karena pada saat itu kelompok perempuan di Temanggung berusaha mempraktekkan solusi-solusi water management yang berbasis masyarakat, dan kami akhirnya juga mendapat dukungan dana dari Women in Europe for Common Future. Itu November 2016. Kemudian kalau bicara tentang tantangan atau
hambatan atau kendala yang dirasakan. Saya lebih memilih menamakannya tantangan ya. Jadi memang ini pastinya harus ada solusi bersama dan tidak hanya diselesaikan oleh kami saja, tapi kami bersama masyarakat, karena sebetulnya masyarakat yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kendalanya. Yang kami rasakan adalah selalu harus membuat program-program yang inovasi. Jadi tidak hanya selalu itu saja, apalagi dengan tuntutan kondisi sekarang dengan pandemi, jadi kami harus berinovasi. Kemudian memang program-program kesiapsiagaan itu kurang mendapat perhatian ya, istilahnya dibandingkan dengan respon, pasti dana yang terkumpul itu lebih banyak direspon daripada program-program kesiapsiagaan. Padahal program kesiapsiagaan itulah nantinya yang memberi kapasitas, pengetahuan, skill kepada masyarakat untuk siap menghadapi bencana. Kemudian terkait dengan respon inklusif, karena kami fokus kepada lansia, penyandang disabilitas, perempuan, transpuan atau orang yang termarginalkan, agar mereka juga dapat terlibat aktif dalam penanggulangan bencana. Tantangan kami adalah dalam hal partisipasi, karena kadang baik dari masyarakat maupun kelompok rentannya sendiri juga masih sering tidak mau terlibat secara aktif. Kemudian juga pengumpulan data itu menjadi tantangan kami, karena juga data-data itu sering tidak tersedia ya. Jadi tapi syukurlah dengan penjelasan kami memberikan pelatihan juga ke pemerintah, akhirnya bisa dipahami bahwa data pilah itu perlu sekali. Data pilah yaitu data yang dipilahkan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, dan berdasarkan jenis disabilitas. Akhirnya pemerintah juga paham. Kemudian tantangan berikutnya adalah pendanaan, karena memang seperti kita ketahui dana desa dan begitu juga dana-dana yang sering ada tuh lebih fokus ke fisik. Jadi kalau bicara training atau capacity building itu biasanya tidak terlalu banyak atau kadang sulit. Tantangan keempat terkait respon yang inklusif adalah kapasitas. Memang untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti lansia, difabel, dan perempuan tentunya butuh kapasitas tersendiri. Kita harus juga menyesuaikan dengan hambatan yang mereka miliki agar mereka bisa meningkat pengetahuan dan skillnya. Tantangan yang terakhir adalah koordinasi, karena sering ada kesenjangan atau keterlibatan kelompok rentan. Jadi harusnya ketika koordinasi tidak hanya melibatkan pemerintah dan LSM atau organisasi masyarakat, tapi justru kelompok rentan juga harus kita undang untuk terlibat secara aktif. Pemerintah membantu kami dalam menjalankan program, karena kami adalah mitra strategis pemerintah. Jadi kami tetap saling menghargai, saling memberikan masukan, tapi tetap bisa memberikan masukan-masukan yang strategis kepada pemerintah. Kami bergabung dengan JKLPK sekitar tahun 2013, jadi kami mengikuti KONAS-nya. Jadi mulai dari situ kami mulai bergabung. Manfaat yang kami rasakan cukup banyak ya, apalagi dengan ekspertisnya JKLPK di bidang advokasi, kami bisa berjejaring dan pelatihan bersama mitra-mitra yang lain. Tentang keberadaan regen juga sudah beberapa kali kami melakukan pelatihan bersama, bahkan ketika pemilu kami dibantu juga memahamkan kepada masyarakat, kepada perempuan akan peran-peran mereka selama pemilu. Itu yang menjadi filling the gap kami ya, misalnya teman-teman JKLPK bisa membantu di situ. Terkait dengan peran Seknas yang dapat dikembangkan, tentunya masih banyak, karena kami butuh peningkatan kapasitas, terutama kaitannya dengan advokasi. Kita juga punya visi misi yang sama agar memberikan bantuan yang bermartabat, berkeadilan, dan setara untuk kepentingan juga penegakan HAM dan demokratisasi.